Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Fitrianti, NPM 10003233109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Marketplace Shopee terhadap tingkat konsumtif siswa-siswi Seman 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tahun 2023. Pendahuluan. Latar belakang. Kemajuan teknologi sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas hidup. Shopee merupakan marketplace populer karena memudahkan belanja online dengan opsi pembayaran nyaman, dukungan logistik, dan fitur menguntungkan seperti kupon gratis ongkos kirim dan diskon. Masyarakat umum termasuk siswa dan guru menjadi termotivasi untuk berbelanja online karena dapat dijadikan sebagai alternatif yang membantu memenuhi kebutuhan barang atau jasa mereka. Budaya konsumtif sudah menjadi budaya turun-menurun di Indonesia. Perilaku konsumtif terus berkembang karena faktor seperti gaya hidup hedonis yang membuat remaja lupa akan bahayanya konsumtif. Penggunaan marketplace online seperti Shopee menjadi fenomena signifikan di kalangan masyarakat, termasuk pelajar di SMA 1 Cisarua yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku siswa, termasuk perilaku konsumtif mereka. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh marketplace Shopee bagi siswa-siswi Seman 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tahun 2023? Yang kedua, bagaimana tingkat konsumtif siswa-siswi Seman 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tahun 2023? Yang ketiga, bagaimana pengaruh marketplace Shopee terhadap tingkat konsumtif siswa-siswi Seman 1 Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tahun 2023? Tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan pengaruh marketplace Shopee bagi siswa-siswi Seman 1 Cisarua. Yang kedua, mengetahui tingkat konsumtif siswa-siswi Seman 1 Cisarua. Yang ketiga, menganalisis secara komprehensif pengaruh marketplace Shopee terhadap tingkat konsumtif siswa-siswi Seman 1 Cisarua. Manfaat penelitian, analisis dampak Shopee terhadap tingkat konsumtif di lingkungan sekolah dapat memberikan wawasan mengenai peran teknologi dan membentuk kebiasaan konsumtif generasi muda. Landasan teori. Ada beberapa landasan teori. Yang pertama, perilaku konsumtif. Perilaku mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang atau tidak diperlukan. Yang kedua, marketplace Shopee. Suatu pasar virtual di mana pasar tersebut menjadi tempat bertemunya penjual serta pembeli untuk melakukan transaksi. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Proses memenuhi kebutuhan hidup sebagai tujuan kebutuhan melalui implementasi keuangan komprehensif yang mencerminkan kondisi keuangan seseorang. Yang selanjutnya ada Gen Z, generasi muda yang berusia antara 11 sampai 26 tahun sampai tahun 2023 ini yang hadir saat era teknologi dan internet berkembang. Selanjutnya, perencanaan keuangan bagi Gen Z. Dalam menghadapi tantangan finansial, Gen Z cenderung menggunakan cicilan sebagai jalur pintasnya. Untuk itu, kita perlu tujuan keuangan individu yang fokus pada masa kini dan masa depan, mengevaluasi kebutuhan dan melaksanakan perencanaan keuangan. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penyebaran kuesioner secara online melalui WhatsApp yang disebarkan kepada siswa-siswi Seman 1 Cisarua. Pengolahan datanya pada kuesioner dapat dilakukan dengan merekap semua jawaban dari responden. Penelitian ini menghasilkan 61 responden dari siswa-siswi Seman 1 Cisarua, kemudian data tersebut dikumpulkan secara tersusun menggunakan diagram persentase. Pembahasan. Yang pertama, menggunakan Shopee pada siswa-siswi Seman 1 Cisarua. Diagram tersebut menghasilkan bahwa terdapat 73,8% dari 61 siswa menggunakan Shopee untuk berbelanja dan 26,2% siswa tidak menggunakan marketplace Shopee. Yang kedua, pengaruh iklan dan promosi terhadap keputusan berbelanja. Diagram tersebut menunjukkan bahwa 55,7% dari 61 siswa menyatakan bahwa iklan dan promosi mempengaruhi jumlah pembelian yang mereka lakukan di Shopee. Sedangkan 44,3% dari 61 siswa menyatakan bahwa iklan dan promosi tidak mempengaruhi jumlah produk yang mereka beli.
Selanjutnya, tingkat perilaku konsumtif siswa-siswi SMAN 1 Cisarua. Diagram tersebut menunjukkan bahwa 86,9% dari 61 siswa merasa tergoda untuk membeli produk yang tidak direncanakan saat menggunakan Shopee. Sedangkan 13,1% dari 61 siswa merasa tidak tergoda untuk membeli produk yang tidak direncanakan saat menggunakan Shopee. Selanjutnya, tingkat kepuasan konsumen terhadap produk di marketplace Shopee. Diagram tersebut menunjukkan bahwa 60,7% dari 61 siswa merasa tidak puas setelah berbelanja di Shopee karena perbedaan antara produk yang diterima dengan gambar dan deskripsi yang ditampilkan. Sebaliknya, 37,7% siswa merasa puas karena barang yang diterima sesuai dengan gambar dan deskripsi yang mereka baca. Selanjutnya, pengaruh marketplace Shopee terhadap pola belanja siswa-siswi SMAN 1 Cisarua. Diagram tersebut menunjukkan bahwa 59% dari 61 siswa memberikan pandangan positif terhadap pengaruh Shopee pada pola belanja siswa-siswi di sekolah. Sebanyak 26,2% tidak mau mengetahui dampaknya, sementara 14,8% menyatakan pandangan negatif. Selanjutnya, dampak penggunaan Shopee terhadap pengeluaran bulanan. Diagram tersebut juga menunjukkan bahwa 37,7% dari 61 siswa mengeluarkan biaya untuk berbelanja di Shopee, sekitar setengah dari pendapatan yang mereka terima dari orang tua. Sementara 36,1% menggunakan uang orang tua. Selanjutnya, 26,2% siswa berbelanja di Shopee tanpa mengeluarkan biaya karena memanfaatkan afiliasi yang ada di Shopee tersebut. Diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee berpengaruh pada tingkat konsumtif siswa-siswi SMAN 1 Cisarua. Sesuai dengan konsep perilaku konsumtif yang didefinisikan sebagai mengkonsumsi barang yang kurang atau tidak diperlukan. Faktor-faktor seperti mudah terpengaruh oleh penjual, terpujuk oleh iklan, kurang berpikir ekonomis, dan perilaku impulsif sesuai dengan ciri-ciri pembeli remaja. Hal ini juga konsisten dengan temuan bahwa mayoritas siswa tertarik membeli produk yang tanpa direncanakan dan tergoda oleh iklan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata iklan di Shopee itu dapat mempengaruhi perilaku konsumtif. Sesuai dengan penelitian juga yang dihasilkan bahwa siswa-siswi SMAN 1 Cisarua cenderung memiliki perilaku konsumtif. Jadi dapat disimpulkan bahwa Gen Z juga memiliki karakteristik tidak bisa meminimalisir keinginan, berpikir pendek, dan sulit mengatur keuangan. Menurut Harita, Gusnardi, dan Isjoni tahun 2022, dampak perilaku konsumtif mencangkup pemborosan dan inefisiensi biaya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menemukan bahwa banyak siswa-siswi yang belum memiliki penghasilan, mereka harus mengurangi perilaku konsumtif mereka. Pemborosan berkelanjutan juga dapat mengurangi tabungan mereka dan menyebabkan stres karena gaya hidup yang hedonis. Solusi dari penelitian ini, seperti yang diungkapkan oleh Julia Stuti, Hasana, dan Faizah tahun 2016 adalah meningkatkan literasi keuangan untuk meminimalisir perilaku konsumtif dan gaya hidup hedonis, seperti memulai mengelola keuangan mereka dengan cara hanya membeli barang yang dibutuhkan saja, menabung, dan membatasi keinginan. Penutup. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan marketplace Shopee berpengaruh terhadap tingkat konsumtif siswa-siswi SMAN 1 Cisarua. Terlihat dari mayoritas siswa yang memiliki Shopee dan membeli produk tanpa direncanakan karena terpengaruh oleh iklan dan promosi. Karakteristik siswa Gen Z ini seperti yang terlihat di SMAN 1 Cisarua menunjukkan bahwa dampak perilaku konsumtif dari penggunaan marketplace Shopee mempengaruhi keuangan siswa. Peneliti menyimpulkan bahwa siswa ini memiliki sikap konsumtif yang dipicu oleh fitur-fitur Shopee, seperti gratis ongkos kirim dan kenyamanan berbelanja online. Kemudahan tersebut dapat meningkatkan jumlah pembelian siswa, tapi jika dilakukan tanpa tujuan, maka akan menyebabkan pemborosan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Asti Fitrianti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.